Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial setting site dan studi bentuk menggunakan Revit. Pertama, buat new folder architectural template dengan pilihan project. Selanjutnya buka level 1, terus kemudian klik site dan juga south. Selanjutnya untuk menyeting project units di manage, lalu kita ubah distance menjadi meter, slope percentage, dan decimal symbol menjadi titik koma. Kemudian pada bagian site, kita ubah orientasinya menjadi true north. Nah, langsung saja kita mencari lokasi dari maps, lalu kita perbesar hingga skala di pojok kanan bawah menunjukkan 20 meter. Lalu kita screenshot dan jangan lupa disimpan. Nah, untuk memasukkan gambar tadi, klik insert, lalu import image, lalu pilih file screenshot tadi. Nah, kemudian kita klik saja, nanti gambarnya muncul. Lalu ini pas di bagian skala batangnya kita skalain menjadi 20.000. Kemudian setelah kita scale, gambarnya akan menjadi ngezoom dan muncul titik biru di situ. Kemudian kita rapikan aja gambarnya, kita geser, kita drag. Jadi dari site yang mau kita ambil berada di titik yang warna biru itu. Nah, setelah kita rapikan akan muncul arah mata anginnya seperti itu. Kemudian itu kita select all, lalu kita hapus aja. Nah, dengan cara kita klik filter, kemudian kita matiin project base point-nya dan survey point-nya. Kemudian kita hapus aja langsung arah mata anginnya, di delete. Setelah itu kita buka arsitektur, terus model line, lalu kita buat garis panjang dan buka pada level 0. Karena orientasinya miring, kita klik manage, lalu kita project location, kemudian klik position, dan juga kita rotate project north. Kemudian kita klik line selected line or plane. Kita ulangi lagi step tadi, kemudian kali ini menggunakan 90 derajat counterclockwise. Setelah itu kita select map di site, lalu kita copy to clipboard dan pindahkan ke level 0. Kemudian kita paste menggunakan align to same place. Jika skalanya terlalu kecil, di pojok kiri bawah kita bisa atur skalanya. Kemudian kita klik view dan pilih yang elevation. Lalu kita letakkan aja elevasi di depan, di kanan, di kiri, di belakang. Nanti ada 4 sisi ya. Kemudian pada level 0 nanti kita klik kanan pada gambar, lalu kita hide in view mapnya. Setelah itu arah mata anginnya akan berada pada satu sisi semua. Kemudian kita hapus aja arahnya yang salah, klik segitiganya, kemudian kita centang ke arah yang benar. Kemudian tinggal kita klik aja segitiganya, kita ubah namanya masing-masing menjadi tampak pada view name-nya. Nah teman-teman, kalau kita klik segitiganya itu nanti akan muncul garis seperti itu. Itu dinamakan view range. Jadi kita sesuaikan aja sesuai kebutuhan pada site kita. Nah setelah kita sesuaikan, kita klik tampak depan dan akan muncul seperti ini. Kemudian kita sesuaikan aja skalanya.
Lalu kita bisa melakukan penyesuaian dengan drag pada lingkarannya agar menjadi lebih simetris ya. Nah, untuk tulisan level itu sendiri bisa kita ubah namanya menjadi lantai. Kalau udah dinamain, kita bisa klik arsitektural, kemudian pilih datum, tambahkan level, lalu kita atur jaraknya 4000 ya. Lalu kita tarik aja garis hingga sama. Kemudian kita kalau mengklik tampak kanan, dia akan muncul seperti itu. Tenang aja, kita rapin aja skalanya, kemudian kita drag aja view range-nya. Kita pindah pada tahap Meshing Inside. Di situ kita bisa mengklik property line, kemudian create by sketching, dan kita buat batasan lahan. Jadi di sini kita buat garis yang saling mengelilingi ya. Nah, kalau kita klik di lantai, dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa buat aja garis di sini untuk sebagai penanda batasan. Jadi kita klik arsitektural, model line, kemudian kita buat jarak 10.000. Nah, garis tadi kita bisa pencet, kemudian kita pilih line style-nya yaitu hidden lines. Nah, kemudian garisnya itu akan berubah menjadi putus-putus gitu loh guys. Kemudian kita juga bisa membuat custom line sendiri. Kita buat di manage, kemudian additional settings, line style, kemudian kita pilih new, namanya GSB, subkategorinya line ya. Kemudian setelah disetting, kita tinggal klik aja, lalu kita ubah line style-nya ya guys. Langsung aja kita lanjut, klik Meshing Inside, kemudian pilih In Place Mesh, kemudian kita namain mesh 1 ya. Sini kita buat aja garis membentuk rectangle. Nah, setelah kita buat garis, kita klik bentuk 3 dimensi dengan klik logo rumah di atas. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita select semua garis menggunakan tab agar terpilih semua. Lalu kita pencet modify, create form menjadi solid form. Dan bentuknya akan menjadi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita klik pada satu garis, kita dapat mengubah formnya. Jadi pada surface, naikkan ke atas beberapa lantai. Di sini kita bisa lakukan eksplorasi bentuk. Jika dirasa sudah cukup, klik finish, kemudian kita bisa mengetahui luasan lantainya dengan klik mesh floors, pilih lantai 1 sampai 11, kemudian secara otomatis di properties sudah muncul pada gross floors area. Apakah setelah finish masih bisa diubah gak? Oh, masih bisa. Kemudian kita klik aja edit in place, lalu kita bisa atur sesuka kita, kemudian kita bisa klik finish lagi. Tapi perlu diketahui bahwa luasan lantainya itu akan berubah juga. Kemudian di sini saya ingin mengubah lagi, kita bisa klik edit in place. Lalu di sini saya pilih rectangle pada models, kemudian tentukan bidang yang akan dibuat rectangle. Kemudian klik aja modify, lalu create form. Pada kali ini saya membuat void karena tadi sudah solid. Kemudian di sini saya memilih lantai 3 untuk dibentuk rectangle ya. Jadi klik pada lantai 3, kemudian kita buat lagi rectangle. Kemudian dia akan berada di dalam seperti ini. Kita tinggal naikkan aja
sesuka kita. Jika di finish, tentunya luasan bangunan itu akan berubah juga ya. Kemudian di sini untuk seluruh bangunan dan perlantainya kita bisa mengecek sendiri di properties. Kemudian saya ingin membuat bangunan yang lebih rumit, bisa dari meshing dan site. Kemudian kita lanjut ke in place mesh, kemudian pilih mesh 2. Lalu ini pada lantai 1 saya membuat lingkaran, dan pada rooftopnya kita buat oval ya. Nah, kalau udah berhasil begini, kita tinggal select aja antara lingkaran dan ovalnya, kemudian klik create form, lalu pilih solid form. Dan bentuknya akan menyatu seperti ini. Oh iya teman-teman, jika punya kalian tidak muncul berbentuk bayang seperti itu, kita bisa ubah sendiri di graphic display pada properties. Kemudian lanjut aja, saya ingin mengetahui luasan lantainya. Jadi saya di sini membuat mesh floor dari lantai 1 sampai 11. Kemudian jadinya seperti ini. Kemudian kita masih bisa mengubahnya lagi, kita edit. Lalu di sini saya mau menambahkan rectangle ya pada bawah pada lantai 1. Kemudian kita create form lagi bentuk solid. Di sini saya naikkan sampai lantai ketiga. Kemudian kita bisa gabungkan kedua bentuk ini dengan cara diselect dua-duanya, kemudian kita klik join geometry. Secara otomatis bentuknya akan menyatu, lalu kita bisa mengetahui luasan lantainya secara otomatis karena tadi kita sudah membuat mesh floor. Jadi luasan lantainya otomatis juga berubah. Oke, klik finish, kemudian luasan lantainya bisa dilihat pada properties. Terima kasih.